Hai teman pemilih, selamat datang di program KPU Sika Menyapa. Dimana kita akan obrolin tentang tema dan isu menarik seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU pastinya. Nah, teman pemilih, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman pemilih semua. Dan hari ini kita akan membahas tema yang menarik pastinya, yaitu tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Dan sudah hadir bersama kita nih, beliau ini salah satu anggota KPU Kabupaten Sika yang membidangi divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Kita sambut bersama Ibu Yuldensia Teresiana Hesti atau akrab disapa Ibu Hesti. Tepuk tangan, yeay. Baik Ibu Hesti, apa kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik dan sehat selalu. Sehat selalu, ya. Amin. Dan juga semoga teman pemilih juga sehat selalu ya. Oke Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mungkin Ibu mau menyapa teman pemilih. Hai teman pemilih semua, semoga hari ini semuanya sehat selalu. Hari ini bersama saya di KPU Sika Menyapa. Baik Ibu, saya izin disclaimer ke teman pemilih semua, kalau untuk proses syuting hari ini, saya dan Ibu dalam keadaan sehat ya Bu ya? Iya, sudah vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali, dan teman pemilih juga jangan lupa ya. Dan pastinya kita juga menetapkan prokes, protokol kesehatan, jaga jarak, dan juga sudah cuci tangan tadi. Begitu teman pemilih. Oke Ibu, untuk tema hari ini kan terkait strategi peningkatan partisipasi masyarakat ya Bu ya. Iya. Nah artinya untuk episode KPU Sika Menyapa hari ini akan disampaikan kepada teman pemilih semua terkait apa strateginya, terobosan, terus kiat-kiat yang dilakukan KPU Sika dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tetap berperan aktif di dalam tahapan pemilu. Jadi tidak hanya berperan aktif pada hari H saja, begitu Ibu ya? Oke. Ibu, kalau bicara tentang partisipasi masyarakat di dalam pemilu ataupun pemilihan, atau biasa teman-teman atau masyarakat kita kenal dengan pemilihan kepala daerah Bu, itu kan pada umumnya masyarakat yang tahu itu pasti berpartisipasinya pada hari H saja Bu. Jadi pada hari H coblos baru mereka berpartisipasi di TPS. Nah Bu, ini kan merupakan suatu kebiasaan ya Bu ya di masyarakat kita. Nah yang sudah dilakukan dari pemilu ke pemilu maupun pilkada ke pilkada, yang mana Bu di Kabupaten Sika sendiri sudah mengalami beberapa siklus pemilu maupun pemilihan ya Bu, yang dimulai dari pemilu 2004, terus pilkada 2008, pemilu 2009, pilkada 2013, pemilu 2014, pilkada 2018, dan yang paling terakhir itu pemilu 2019. Iya, Baik Ibu, sebelum masuk ke pemaparan tentang strategi yang dilakukan KPU Sika, tentunya teman pemilih semua ingin tahu nih Bu, apa sih dasar hukum atau regulasi yang digunakan KPU Sika untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti? Ya baik teman pemilih, dasar hukum atau peraturan yang menjadi rujukan KPU Sika di dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian yang ketiga, kita ada peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian yang terakhir ini ada peraturan KPU juga Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Baik teman pemilih, Ibu, berarti itu tadi ya regulasi atau dasar hukum yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi Iya. masyarakat. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan juga ada beberapa tadi ya Bu, peraturan KPU atau PKPU yang bisa teman-teman pemilih semua cek nih untuk tahu info lebih lanjut. Baik Ibu, berarti menurut Ibu nih, apakah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik itu merupakan ukuran suatu negara bisa dikatakan demokrasi? Ya, baik teman pemilih, kita tahu bahwa pemilihan umum ini adalah salah satu pilar dalam suatu demokrasi. Jadi di dalam sebuah sistem demokrasi, pemerintahan terbentuk itu dari dan oleh rakyat. Artinya pemerintahan negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan sebuah sistem pemerintahan. Dalam negara yang menganut demokrasi, rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Kemudian pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif yang mendapatkan mandat dari rakyat adalah pemerintahan yang legitimate atau pemerintahan yang sah secara konstitusional. Hanya di dalam sistem demokrasi nilai suara tiap warga negara sama dalam kedudukannya di hadapan konstitusi, hukum sosial dan politik. Ya, biasa kita kenal dengan istilah one man, one vote, one value. Artinya satu orang, satu suara, satu nilai. Oleh karena itu, penting sekali partisipasi masyarakat itu di dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum. Kenapa penting sekali? Yang pertama, karena ini sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ini juga sebagai tolak ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan. Yang ketiga, teman pemilih sebagai indikator minat masyarakat dalam aktivitas politik. Dan yang keempat, sebagai salah satu indikator legitimasi atau kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih baik di level lokal maupun nasional. Dan yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya teman-teman pemilih, ini sebagai sebuah sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Baik Ibu, berarti dari pemaparan Ibu tadi bisa kita simpulkan ya bahwa partisipasi dan peran dari masyarakat itu merupakan hal yang penting ya Bu ya. Baik Ibu, lantas untuk pelaksanaan pemilu sendiri, apakah KPU sudah menetapkan target tingkat partisipasi masyarakat yang akan dicapai Bu? Ya teman pemilih, target itu memang sudah ditetapkan oleh KPU RI melalui rencana strategis Renstra 5 tahunan dari tahun 2015 sampai 2019 yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, yaitu sebesar 77,5%. 77,5% ya untuk angka partisipasinya. Oke, baik Ibu. Begitupun dengan Renstra 5 tahunan yang sudah disusun untuk kedepannya untuk tahun 2020 sampai 2024 juga menargetkan angka partisipasi yang sama sebesar 77,5%. Oke. Baik Ibu, berarti KPU menetapkan target partisipasi pemilih secara nasional itu dengan angka 77,5%. Iya, Oke, baik. Nah Ibu, lantas bagaimana Bu dengan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sika Bu? Apakah sudah sesuai target tersebut atau belum nih Bu? Mungkin boleh disampaikan ke teman pemilih. Ya, pada pemilihan serentak di tahun 2018 untuk memilih bupati dan wakil bupati, tingkat partisipasi pemilih untuk KPU Kabupaten Sika itu sebesar 82,57%, sudah melebihi target dari yang ditetapkan oleh KPU secara nasional. Dari jumlah DPT-nya sebanyak 194.443 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 160.551 pemilih. Nah, ini juga sebanding dengan tingkat partisipasi di tahun 2019 pada pemilu serentak kemarin untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Untuk tingkat partisipasi pemilihnya di KPU Sika sebanyak
86,61%. Ini dari jumlah daftar pemilih tetapnya sebanyak 197.823 pemilih, dan yang menggunakan haknya pada hari H ini sebanyak 171.330 pemilih. Oke, berarti bisa dibilang melebihi target nasional dari KPU RI. Puji Tuhan seperti itu. Jadi peningkatan partisipasi ini tidak terlepas dari metode pelaksanaan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang dilakukan oleh kami pada saat pemilu di 2019 dan di pemilu untuk pemilihan kepala daerah di 2018. Ya. Baik, Ibu, untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu pasti dituntut proaktif untuk mendorong partisipasi masyarakat ya Bu ya? Benar. Nah Bu, bagaimana nih mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih semua, strategi apa yang dilakukan KPU SIKA pada pemilihan 2018 dan juga pemilu 2019 sehingga mencapai bahkan melebihi target dari KPU RI yaitu 77,5% tadi Bu? Nah, teman pemilih, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SIKA di tahun 2018 dan pemilihan umum serentak di tahun 2019, KPU SIKA telah melakukan berbagai metode di dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sebagai suatu upaya untuk mencerdaskan pemilih agar mereka berdaulat dalam memilih dan juga bisa menentukan hak pilihnya secara tepat. Nah Bu, kira-kira kegiatannya apa aja sih yang dilakukan KPU SIKA sendiri Bu? Nah, kegiatannya pasti sudah baik terencana secara nasional maupun dilakukan secara sendiri oleh kami di KPU SIKA, dan ini dilakukan secara masif dan secara terus-menerus, dan juga kita melakukannya kepada basis-basis atau segmen-segmen pemilih sesuai dengan yang sudah disepakati atau sudah ditentukan. Nah, ini ada beberapa basis dan juga teman pemilih yang juga nanti bisa melakukan itu pada saat hari kegiatan sosialisasi, yaitu melalui sekolah dan juga kampus-kampus. Ya, teman pemilih, jadi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sudah kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan sosialisasi bagi pemilih pemula. Nah, sosialisasi bagi pemilih pemula ini dalam bentuk kegiatan lomba. Jadi itu ada lomba pidato tingkat SLTA se-Kabupaten SIKA, dan juga ada lomba pentas seni bagi pemilih pemula, itu juga setingkat SLTA. Ada kegiatan yang diminta secara nasional kita lakukan, yaitu kunjungan ke sekolah-sekolah dan kunjungan ke kampus. Nah, ini bagian dari pendidikan politik bagi pemilih pemula, khusus untuk anak-anak SMA dan juga untuk di pemilih muda yang ada di kampus-kampus atau di universitas. Berarti KPU Goes to School sama Goes to Campus ya Bu? KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus. Selain itu juga KPU SIKA melakukan penyebaran informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi. Ini berupa brosur, kemudian leaflet, kemudian ada stiker. Nah, biasanya ini kita mengingatkan mereka terkait dengan hari pemungutan suara, kemudian ada masa kampanye, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan di setiap tahapan pemilu dan program. Nah, ini biasanya kita juga sebarkan spanduk, kemudian ada baliho, dan juga ada umbul-umbul, ada pemasangan iklan atau reklame yang kita lakukan. Untuk di SIKA kita ada radio suara SIKA, jadi kita pasang iklan di radio suara SIKA dan juga di media-media massa atau media cetak. Juga ada penyampaian informasi dan berita-berita terkait dengan kegiatan-kegiatan secara internal dan kelembagaan di KPU, baik di KPU SIKA maupun secara nasional, kegiatan kelembagaan di KPU RI maupun KPU Provinsi yang kita beritakan secara masif melalui jaringan website kita dan juga media sosial kita. Nah Bu, ngomong-ngomong media sosial, saya izin sekalian promosi, boleh ya Bu ya? Boleh, media sosial kita boleh. Terima kasih Bu. Jadi teman pemilih semua jangan lupa juga untuk follow, like,
dan juga komen di akun media sosial kita. Terus juga jangan lupa subscribe di channel YouTube KPU Sika biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Alamatnya di sini ya, Ibu boleh dibantu di sini nanti. Alamatnya di Ada sini. tulisan Nanti editnya ada di tulis. sini. Nah, teman pemilih, penyampaian informasi juga kita lakukan melalui media kreasi seperti pentas seni, konser musik, KPU-ran, pembuatan jingle pilkada dan maskot pilkada itu pada pemilihan kepala daerah di tahun 2018. Lalu melakukan mobilisasi sosial melalui KPU-ran, kemudian nonton bareng debat pilkada dan juga ada konser musik. Ada konser musik seru juga ya Bu ya. Iya, seru waktu itu libatkan semua anak muda dan juga semua segmen pemilih waktu itu. Jadi Kayaknya hadirnya ada banyak. ya. Ya waktu itu belum ada di sini. Nanti kita adain lagi ya Bu. Ya boleh. Kemudian pada waktu itu juga kita lakukan launching Rumah Pintar Pemilu. Ini sebagai pusat pendidikan pemilih bagi semua segmen pemilih, terutama untuk segmen pemilih pemula. Dan juga ini bagian dari pembelajaran tentang literasi kepemiluan. Nah, di Rumah Pintar Pemilu ini kita akan belajar tentang tahapan pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan dari waktu ke waktu. Kemudian di dalamnya juga ada replika TPS. Nah, ini kita juga belajar bagaimana kita menggunakan hak kita pada saat di TPS dengan simulasi yang nanti kita coba bersama. Nah, seru ya Bu ya di RPP ya. Ya, seru. Kemudian kita juga ada diskusi. Nah, dalam diskusi ini juga kita banyak mempersilakan anak-anak muda, kemudian pengunjung untuk mengajukan pertanyaan, kemudian kita coba menjawab bersama di situ. Kemudian kita juga mengenalkan mereka ke display-display yang ada di setiap ruangan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Ibu, selain itu ada lagi nggak yang dilakukan oleh KPU Sika Bu untuk meningkatkan partisipasi ini? Ya, selain yang sudah saya sebutkan tadi, di pemilu 2019 lalu ada pembentukan relawan demokrasi. Nah, relawan demokrasi ini ada sebanyak 55 orang dan ini yang akan menjadi pelopor-pelopor di demokrasi di semua segmen. Nah, ini ada beberapa segmen yang ditugaskan kepada mereka. Itu ada 11 segmen pemilih strategis yang nanti mereka akan mensosialisasikan dan melakukan pendidikan pemilih di situ. Kemudian harapannya adalah mereka dapat menggerakkan masyarakat tadi agar mau menggunakan hak pilihnya dan juga dapat dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab untuk berpartisipasi nanti pada pemilihan umum di 2019. Nah, ini yang menarik teman pemilih. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sika di tahun 2018 lalu, KPU Sika menyebarkan surat cinta. Waduh, surat cinta apa tuh Bu? Ada deh. Aduh, boleh dong share ke kita semua biar Iya. teman pemilu semua juga tahu. Apa sih surat cinta dari KPU Sika? Ya, waktu itu surat cinta dari KPU Sika ini lebih khusus kepada pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Nah, surat cinta ini berisi himbauan atau harapan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih agar segera membuat perekaman KTP secara elektronik. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Nah, ini dengan tujuannya agar supaya masyarakat pemilih tadi mereka dapat memberikan hak politiknya nanti pada saat pemilihan tersebut. Oke, surat cintanya disebar ke teman-teman semua atau masyarakat lewat apa nih Bu? Apa kantor pos kah atau lewat apa tuh Bu, parsel? Kalau surat cintanya ini kita kerjasama dengan panitia ad hoc dalam hal ini PPS. Jadi teman-teman PPS mereka jalan dari rumah ke rumah. Oke, door to door ya Bu door ya? to door. Jadi memberikan surat cinta ini kepada pemilih yang sudah terdata di dalam DPT. Ini sekaligus kita melakukan sosialisasi secara masif di keluarga, di tingkat keluarga. Baik, mantap.
Nah, Ibu, itu tadi untuk strategi yang dilakukan KPU SIKA pada pemilihan 2018 dan juga pemilu 2019 ya, Bu. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih semua, Bu, untuk pemilihan serentak nanti 2024. 24, ya. Itu kira-kira strategi apa saja yang akan dilakukan oleh KPU SIKA, Bu? Iya, baik ya. Dalam rangka menyongsong tahapan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti, KPU Kabupaten Sika juga telah melakukan berbagai kegiatan. Jadi kegiatan ini baik dimandatkan secara nasional maupun yang akan dibuat nanti pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang dimandatkan adalah yang pertama, kita diminta untuk membentuk badan koordinasi kehumasan tingkat kabupaten. Nah, ini pada bulan April kemarin di 2021 kita sudah membentuk Baku Humas KPU Kabupaten Sika dengan SK nomor 18 tahun 2021. Ini tugasnya adalah melakukan koordinasi. Nah, koordinasi ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Nah, secara internal ini kita lakukan koordinasi dengan KPU dan KPU provinsi dengan melakukan komunikasi melalui WA group yang sudah dibentuk oleh Kehumasan KPU RI dan juga Kehumasan KPU Provinsi. Dan juga kita juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal ini stakeholder yang nanti akan menjadi pemangku kepentingan di sini. Nah, dan kami juga sudah membuat WA group. WA group ini berisi dari teman-teman stakeholder di Kabupaten Sika, dari selain Forkompinda juga ada dari Dinas Kominfo, kemudian ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dari Kehumasan di Sekda Kabupaten Sika. Nah, biasanya kita melakukan koordinasi lewat WA group ini untuk memperlancar arus informasi terkait dengan pelaksanaan tahapan nanti. Kemudian juga ada informasi-informasi yang berhubungan dengan program untuk kepemiluan, program-program kepemiluan dan demokrasi, tidak hanya dari kita, tetapi dari stakeholder terkait juga. Dan ini sangat bagus sekali. Kemudian kami juga melakukan pelatihan jurnalistik bagi staf dan melakukan sosialisasi melalui media sosial resmi KPU Sika dan juga website resmi KPU Sika. Ya, lalu juga akan dilakukan dialog interaktif dan juga talk show untuk memberikan informasi dan pendidikan pemilih. Selanjutnya kita juga terus melakukan kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Nah, ini dalam bentuk kegiatan KPU Goes to School dan juga KPU Goes to Campus. Nah, nanti di kegiatan ini kami berencana akan menyelipkan juga ada sebuah sosialisasi nanti kepada teman-teman atau pemilih pemula nanti. Untuk yang pemilih pemula yang nanti akan genap usia 17 tahun di hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini wajib harus melakukan perekaman EKTP. Kenapa seperti itu? Karena kemarin sudah disampaikan bahwa ada regulasi nanti ke depannya untuk pemilih yang genap usia 17 tahun dan sudah mempunyai hak suara atau hak pilihnya nanti, tetapi belum memiliki KTP, maka akan kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Wah, sayang sekali berarti ya, Bu. Ya, jadi harus urus segera rekaman EKTP-nya ya, Bu. Ya, dan ini sangat penting sekali, ini menyangkut hak politik ya bagi warga negaranya. Sehingga ini terus kami dengungkan untuk supaya teman pemilih juga sadar bahwa ini penting sekali bagi mereka untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk menyambut pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti, kita juga akan adakan lomba-lomba yang menarik tentunya seputar kepemiluan. Kita juga mengadakan podcast dan juga ada kegiatan sosialisasi digital seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini bagian dari strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih. Kami juga ada rencana membentuk desa peduli pemilu dan pemilihan di daerah yang tingkat partisipasinya rendah dan juga daerah yang potensi pelanggaran pemilu dan pemilihannya tinggi dan juga daerah yang rawan konflik atau bencana
rencananya kita akan ambil di 2 lokus. Jadi 2 lokus ini kita ambil di 2 kecamatan untuk tahun 2022. Nah, nanti untuk tahun 2023 kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan nanti. Oke, baik. Dan juga memperkuat layanan informasi publik melalui EPPID, kemudian menyampaikan informasi melalui media kreasi, kemudian kita juga melakukan mobilisasi sosial melalui Jalan Sehat, dan juga ada penyampaian informasi melalui penyebaran lewat bahan-bahan sosialisasi dan juga alat peraga sosialisasi. Baik Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman pemilih semua Bu yang sedang menyaksikan. Ya, hai teman pemilih semua. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa KPU telah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara. Iya, kapan tuh Bu? Ini Rabu, tanggal 14 Februari. Jadi ini sama dengan hari kasih sayang nih. Jadi tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang sekaligus hari memberi suara. Oke, baik Ibu. Ibu dengar-dengar nih, Ibu sudah nyiapin pantun khusus untuk teman pemilih semua. Jadi Kami mau dengar dong Bu. Iya, baik teman pemilih, saya ada pantun untuk teman pemilih. Membeli tahu di pagi hari, Cakep, tak disangka tahunya basi. cakep. Pemilu sudah sebentar lagi. Siapkah Anda untuk berpartisipasi? Yeay, keren. Tepuk tangan untuk teman pemilih semua. Itu tadi pantun dari Bu Ya, Hesti untuk teman pemilih ya. Iya. Ya gimana Bu? Saya juga mau ajak semua pakai bahasa daerah, boleh? Boleh banget, boleh banget. Iya. Boleh. Silakan Ibu. Baik, untuk masyarakat Sika, saya ingin mengajak semua untuk ikut memilih nanti, tapi menggunakan bahasa daerah. Inama wewari luur dolor mogan sawe. Lopo hulir tanggal 14 Februari 2024. Ita bou TPS. Italii presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, nora anggota DPRD Kabupaten Sika. Lopo hulir ya, Panggawang. Mantap, Panggawang. Ya Ibu, kita sudah di penghujung program KPU Sika Menyapa nih Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Hesti sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk menyapa teman pemilih semua, dan kita ngobrol lagi ya Bu di lain kesempatan ya Bu. Oke, dan juga semoga teman pemilih semua masih tetap semangat untuk terus kepoin juga episode berikutnya. Mungkin kita bisa sama-sama Bu untuk saksikan episode berikutnya dari program KPU Sika Menyapa. Sampai jumpa. Ibu tos dulu. Terima kasih. Oke.